Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali datang ke tempat ini untuk kita boleh mengucap syukur, memuji, menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Yang siap memuji, menyembah Tuhan, katakan amin. Haleluya, glory bagimu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Glory bagimu Tuhan Yesus. Segala pujian dan syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagimu. Yes, segala pujian syukur. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Katakan segala pujian syukur. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian. Saya udah jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Kini di hadapanmu, memujimu Tuhan, menyembahmu Yesus. Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi katakan haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa berada di rumah Tuhan. Seberapapun kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Beracaralah Tuhan, ini adalah waktu-Mu Tuhan. Kau pimpin ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang kami akan tinggikan di tempat ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu begitu besar Tuhan. Kuasa-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami bisa mengenal Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu pada pagi hari ini Tuhan kami mau masuk dalam ibadah-Mu yang kudus. Segala kelemahan, segala kekurangan, segala ketidaktaatan kami yang kami perlakukan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan kami mohon ampun Tuhan.
Ampuni kami Tuhan atas kelemahan dan kekurangan kami Tuhan. Sehingga kami boleh layak untuk masuk dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba sendiri Tuhan, biar boleh menjadi berkat buat setiap jemaat yang hadir Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk, saudara. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Pagi hari ini untuk kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan Yesus, bukan dengan kekuatan kami kalau kami ada sampai hari ini Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu Bapa. Dan kami percaya setiap pertolongan yang datang pada kami, itu berasal dari Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kamu lebih lagi Tuhan menyembah Engkau Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku.
bersyukur kita pagi hari ini. Bermazmurlah bagi Raja kita. Haleluya, haleluya. Ucapkan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Naikkan ucapan syukur kita, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu rahmat-Mu selalu baru dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau mengetahui setiap pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini Bapa. Engkau yang mengenal isi hati kami pagi hari ini Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan untuk kami boleh menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kekuatan Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Kami bahagia menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, yes, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Kita berikan kemuliaan bagi Yesus. Yang siap bersuka cita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Yes. Glory bagi Tuhan Yesus. Beri salam kanan kiri muka belakang saudara, katakan Tuhan Allah hadir di sini saat ini. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagi Yesus. Woo. Yes, haleluya. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur
perkasa. Mari masyurkan, mari masyurkan kebesarannya. Allah yang perkasa, mari masyurkan, mari masyurkan kebesarannya. Allah yang perkasa. Haleluya, glory bagi Tuhan. Tepuk tangan bersama-sama buat Dia. Dia Allah yang perkasa. Haleluya. Yes. Mari kita naikkan satu pujian.
Khususnya pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman yang akan ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia, Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, Tuhan. Biarlah firman ini boleh meninggikan nama-Mu, dan nama-Mu saja yang kami muliakan di tempat ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berbicaralah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana, saudara? Luar biasa selalu ya. Selalu kita luar biasa di dalam Tuhan. Bukan luar dari kebiasaan, saudara ya. Tetapi luar biasa di dalam Tuhan. Amin, saudara. Baiklah. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam Yohanes di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8 sampai ke-11. Dan tema firman Tuhan diinsafkan oleh Roh Kudus. Coba kita lihat ayatnya. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Firman Tuhan katakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ayat 9, akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Di ayat yang ke-10, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Di ayat yang ke-11, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Firman Tuhan katakan, saudara, kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia. Siapa yang akan menginsafkan dunia, saudara? Ketika Yesus naik ke surga, di hari yang ke-50, dia berjanji, dia akan mengirimkan Roh Kudus, saudara. Ya, di dalam kitab Ibrani dikatakan, Allah sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan kita, anak-anaknya. Dia tepati janjinya, dia katakan dia akan mengirimkan Roh Kudus, atau the Spirit of Christ, saudara. Ya, atau kita juga sebut sebagai pribadi ketiga di dalam konsep Tritunggal, yaitu Roh Kudus yang akan menginsafkan dunia. Nah, di sini dikatakan ketika di sini dikatakan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Nah, saudara, arti kata insaf itu sendiri, saudara ya. Insaf itu artinya kita sadar. Sadar akan kekeliruan kita. Ya, atau bahasa Alkitab dikatakan membawa seseorang untuk meyakinkan suatu kebenaran. Itu kata Alkitab, saudara. Jadi orang yang sungguh-sungguh bertobat, saudara. Orang yang sungguh-sungguh bertobat, orang yang sungguh-sungguh insaf sadar akan dosanya, dia akan merasa jijik kalau dia melihat dosanya, saudara. Ya. Kalau orang yang berbalik kepada Allah, maka dia akan melihat betapa murninya, betapa mulianya, betapa kudusnya Allah itu. Sehingga dia mendapati dirinya sungguh berdosa. Dan orang yang berdosa tidak akan berkenan kepada Allah. Dan oleh karena itu Roh Kuduslah yang akan mengingatkan kita. Roh Kudus inilah yang akan mengajar kita untuk kita hidup terus berpegang pada perintah Tuhan. Dan hidup berjalan menurut apa yang dia tunjukkan. Dan hidup takut akan Tuhan. Ya. Coba kita lihat ayat di dalam Ulangan 5 ayat yang ke-6. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi Roh Kudus ini, saudara, Spirit of Christ ini, saudara ya, inilah yang akan menginsafkan dunia sehingga dunia itu bisa berbalik kepada Allah. Menurut Yohanes 16 ayat 8 sampai 11, saudara, dalam pembacaan ayat firman Tuhan ini ada 3 fungsi yang dapat kita dapatkan di dalam fungsi daripada Roh Kudus. Fungsi yang pertama, saudara, Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa. Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa. Kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 18. Firman Tuhan katakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman.
sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Alkitab mengatakan barang siapa yang percaya tidak dihukum. Saudara, bukankah kita ini kumpulan orang-orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan? Amin, saudara. Berarti kita tidak dihukum, saudara. Tetapi orang yang tidak percaya, Alkitab katakan, dia sudah berada di bawah hukuman. Artinya hukuman itu sedang terjadi atas mereka, saudara. Hukuman apa yang terjadi atas hidup mereka yang menolak Yesus pada mereka ada di dunia ini? Yang pertama, saudara, mereka masih hidup di bawah kutuk dosa. Karena mereka menolak Yesus sehingga tidak ada penebusan akan dosa. Jadi hidup mereka masih berada di bawah kutuk dosa. Mereka masih hidup di dalam dosa dan iblis yang selalu membuat mereka senang dalam dosa. Dan iblis selalu memberikan kebahagiaan yang palsu. Itu yang pertama. Mereka masih hidup di bawah kutuk dosa. Yang kedua, saudara, mereka hidup masih di bawah kegelapan, saudara. Karena dia dijerat. Nah, dia diikat dan dijerat sehingga dia terus masuk ada di dalam kegelapan dan terang tidak ada pada orang ini, saudara. Ya, kita lihat ayatnya di dalam Yohanes 3 ayat 20. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Lihat, saudara, dikatakan barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Jadi perbuatan-perbuatan yang jahat mereka tidak nampak. Jadi orang yang tidak datang kepada terang, saudara, kalau mereka berbuat dosa, ya, mereka tidak melihat bahwa dosa-dosa yang dia lakukan itu sebagai suatu dosa. Karena dia tidak datang pada terang, karena dia hidup dalam kegelapan. Tapi sebaliknya, kalau orang itu hidup dalam terang, datang kepada terang, maka terang itu yang akan menerangi dia. Sehingga kalau dia jatuh dalam dosa, dia akan langsung sadar, insaf akan dosanya, saudara. Ya, ketika orang-orang Yahudi menyalibkan Yesus, mereka beranggapan bahwa apa yang mereka lakukan itu bukanlah suatu dosa, saudara. Mereka menggantung Yesus di atas salib. Mereka mempunyai keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan itu mereka sedang melayani Allah, saudara. Karena kebutaan rohani mereka, karena mereka itu tidak hidup di dalam terang, sehingga mereka tidak bisa melihat dosa-dosa itu sebagai suatu dosa, saudara. Coba kita lihat di dalam Roma 1 ayat 21-22. Firman Tuhan katakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh. Hati yang bodoh menjadi gelap. Ayat 22, mereka berbuat seolah-olah penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh, saudara. Ya. Jadi yang kedua, kalau orang menolak Yesus, dia hidup di dalam kegelapan. Jadi apapun yang dia lakukan, dosa-dosa apapun dia lakukan, dia tidak beranggap itu, dia tidak melihat bahwa itu sebagai suatu dosa. Saudara. Dan yang ketiga, saudara, orang yang menolak Yesus, dia kehilangan damai sejahtera. Saudara. Tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya. Damai yang diberikan oleh dunia ini, damai sukacita, datangnya dari dunia ini, saudara. Ya. Yohanes 14 ayat 27 firman Tuhan katakan, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti damai yang diberikan oleh dunia ini. Oleh karena itu janganlah engkau gelisah dan gentar hatimu. Ini firman Tuhan, saudara. Jadi damai sejahtera yang Tuhan berikan itu berbeda dengan damai yang diberikan oleh dunia ini, saudara. Karena damai yang diberikan dunia ini sifatnya hanya sementara, saudara. Dan ujung-ujungnya nanti saudara akan merasa penyesalan, saudara. Tetapi kalau damai sejahtera dari Tuhan, ya, apapun keadaan saudara, apapun kondisi kita tidak mempengaruhi hidup kita. Karena damai itu datangnya dari Tuhan dan Yesuslah dia memiliki damai sejahtera itu sendiri. Dan yang berikutnya saudara, ini yang paling vital saudara buat saya ya. Dia kehilangan keselamatan, saudara. Dia kehilangan keselamatan. Orang yang menolak Yesus, dia kehilangan keselamatan. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan oleh manusia kepadanya kita dapat diselamatkan. Yesus satu-satunya jalan dan satu-satunya kebenaran untuk menuju keselamatan itu, saudara. Ya. Yohanes 10 ayat 32, Matius 10 ayat 32 mengatakan, saudara, setiap orang yang mengaku Yesus di depan manusia, Yesus juga akan mengakui dia di hadapan Bapaknya di surga. Tetapi barang siapa menyangkal Yesus di depan manusia, Yesus juga akan menyangkal dia di hadapan Bapaknya di surga. Jadi jelas, saudara, orang di luar Yesus, dia tidak akan menerima keselamatan dari Tuhan.
Berbahagialah kita orang-orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Karena keselamatan itu ada diri kita, saudara. Ya. Seperti saya katakan tadi, saudara, ya, kalau kita insaf akan dosa, kita akan melihat bahwa dosa-dosa diri kita itu sungguh berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan. Ya, di dalam Mazmur 5 ayat 4, ketika Yesaya itu dia berdiri di hadapan Allah, dia langsung menyadari bahwa dirinya itu sangat berdosa, saudara. Dia katakan, celakalah aku binasa, dia bilang. Karena aku seorang yang najis bibir, dia katakan gitu, saudara. Aku telah melihat Sang Pencipta, yaitu Tuhan semesta alam, saudara. Jadi saudara, Roh Kudus inilah yang akan mencelikan mata rohani kita, saudara. Roh Kudus inilah yang akan membuat kita untuk berbalik kepada Tuhan dan bertobat. Jadi kalau masih ada di antara kita, dan saya percaya tidak ada, saudara ya. Kalau masih ada yang hidup dalam dosa, inilah saatnya saudara kita untuk bertobat, saudara. Karena hari-hari ini semakin singkat. Kita sudah ada di ujung akhir zaman, saudara. Ya, jangan main-main lagi, saudara. Tuhan sudah memberi kesempatan kepada kita. Inilah kesempatan terakhir yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika Yesus digantung di atas kayu salib, dia katakan apa? Bapak, ampuni mereka, Bapak. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Yesus masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Karena dia akan kirimkan Roh Kudus yang akan menginsyapkan dunia ini akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Roh Kudus inilah yang akan menginsyapkan kita. Tetapi kalau kita masih juga tidak mau bertobat, ya sudah, saudara. Nanti saudara akan menerima, yang saudara dapat adalah penyesalan, saudara. Tidak ada waktu lagi. Jadi kalau firman Tuhan katakan, kalau kita masih melawan anak manusia, kita masih bisa diampuni, kan saudara ya, di dalam Lukas, saudara. Tapi kalau kita menghujat Roh Kudus, kita tidak bisa diampuni lagi. Artinya pada saat-saat terakhir kita masih tetap mengeraskan hati kita menolak Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka tidak akan ada lagi keselamatan, saudara. Inilah saat yang terakhir ya, saudara. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimenangkan dan diselamatkan, tugas kita semua tuh untuk mengingatkan saudara-saudara kita, ya, karena waktunya sudah semakin singkat, saudara. Ya, hidup kita lah jadi berkat buat mereka. Tuhan mengirimkan Roh Kudus agar kita insaf akan dosa, dan kita juga harus punya beban, punya kerinduan untuk membawa orang datang kepada Yesus, saudara. Sehingga mereka juga bisa terlepas daripada dosa, saudara. Karena banyak orang yang hidup dalam kegelapan, dia tidak tahu akan terang itu sendiri, saudara. Sehingga apa yang mereka lakukan sepertinya oke-oke aja, saudara. Padahal mereka hidup di dalam dosa dan mereka tidak menyadari bahwa itu adalah dosa, saudara. Karena mereka masih tetap hidup di dalam kegelapan. Nah, itulah tugas saudara dan saya, saudara ya. Karena satu orang bertobat, saudara, seluruh malaikat Tuhan itu bersorak-sorai, saudara. Ya. Nah, ayo saudara, kita berlomba-lomba untuk memenangkan jiwa buat Tuhan. Karena jerih payah kita di dalam dunia ini tidak akan pernah sia-sia, Tuhan. Saudara, setiap perbuatan baik kita tuh ada upahnya nanti di surga, saudara. Ada mahkotanya, saudara. Amin, saudara. Oke, di dalam Lukas 13 ayat 5b dikatakan, kamu bertobatlah. Kalau kamu tidak mau bertobat, kamu semua akan binasa. Jadi inilah saatnya kita harus bertobat. Ya, masa ini adalah masa akhir zaman, masa Roh Kudus, masa pertobatan untuk kita bertobat. Dan ambil kesempatan ini, saudara. Ya, kalau kita melewatkan kesempatan ini, tidak ada kesempatan lagi. Itulah dikatakan kalau orang yang menghujat Roh Kudus tidak diampuni, karena tidak ada kesempatan lagi. Sudah habis waktunya, saudara. Nah, saudara, kalau saudara melakukan sesuatu, ya, saya mau bertanya nih, Kak, ya. Kalau kita melakukan sesuatu atau saudara melakukan sesuatu, ada nggak perasaan di hati saudara ini sesuatu yang nggak benar gitu, saudara, yang berdosa, menyimpang dari firman Tuhan? Ada nggak perasaan nggak enak, ada perasaan tertuduh, atau ada perasaan takut untuk akan hukuman? Ada nggak, saudara? Ada ya. Berarti hati nurani saudara masih sehat, saudara. Ya, itu hati nurani saudara masih sehat. Setiap manusia diciptakan unik, memiliki hati nurani. Makhluk lain tidak punya hati nurani. Ya, kenapa kita punya hati nurani? Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, sehingga kita diberikan hati nurani sebagai di mana tempat Tuhan untuk berbicara kepada kita, wakil Tuhan, saudara. Ya, sehingga dengan hati nurani kita memiliki nilai moral, saudara. Ya, tapi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, maka hati nuraninya sudah tercemar, sudah tidak murni lagi, saudara.
tidak sebagaimana aslinya. Nah, oleh karena itu Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk membersihkan hati nurani kita dari dosa-dosa itu, saudara. Jadi saudara, tugas fungsi daripada Roh Kudus yang pertama adalah menginsafkan kita akan dosa, agar kita tuh bisa berbalik kepada Allah dan kita bisa melihat mana yang benar, yang mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, saudara. Yang kedua, fungsi Roh Kudus yang kedua, saudara, insaf akan kebenaran. Coba kita lihat ayatnya di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup kekal, saudara. Firman Tuhan katakan, kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan dia telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Kata pengertian kepada kita, Tuhan itu telah datang, telah membukakan pikiran kita dan kita diberikan hikmat Tuhan, saudara. Ya, hikmat Tuhan itu artinya kita memiliki pemikiran yang sesuai dengan pemikiran Allah. Supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Saudara, jadi kebenaran itu sendiri hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kebenaran seluruh firman Allah, yang ada di dalam Alkitab, saudara, itu adalah kebenaran itu sendiri. Dan kita tahu bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang hidup. Jadi Yesus itu adalah kebenaran itu sendiri. Ya. Tidak ada yang lebih benar dari Alkitab yang kita miliki, saudara. Percayalah saudara, bahwa Alkitab yang kita miliki itu adalah kebenaran-kebenaran Allah. Dan Alkitab itu adalah kebenaran yang absolut, saudara, yang mutlak. Tidak ada buku yang lebih benar daripada Alkitab, saudara. Nah, setelah kita mengenal yang benar, saudara, setelah kita insaf akan kebenaran itu, Roh Kudus membukakan selubung yang ada di mata kita, saudara. Sehingga kita bisa mengenal yang benar. Ya, setelah kita mengenal yang benar, kita harus tinggal, saudara, di dalam yang benar. Jadi jangan hanya sekedar mengenal yang benar, lalu kita udah nggak melakukan apa-apa. Tapi kita tinggal di dalam yang benar. Tinggal di dalam yang benar artinya kita menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Berjalan menurut apa yang hidup kita, berjalan menurut apa yang Dia tunjukkan, saudara. Ya, jadi kalau kita bisa tinggal di dalam kebenaran itu, saudara, banyak manfaat yang kita peroleh sebetulnya. Yang pertama, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita lihat di ayatnya di dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Wow, luar biasa, saudara. Ya, kalau kita punya orang tua yang memiliki banyak sekali fasilitas-fasilitas, saudara. Bukankah kita sebagai anaknya diberi otoritas untuk menggunakan fasilitas yang ada, kan, saudara? Begitu pula kita punya Allah, semesta alam, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Dia adalah Bapa kita. Kita dikasih otoritas untuk menggunakan fasilitas yang ada, saudara. Ya, itulah, saudara, keistimewaannya kalau kita tinggal di dalam kebenaran. Kita akan menikmati fasilitas-fasilitas Allah asal kita hidup taat dan takut akan Tuhan, saudara. Tapi kalau kita hidup semuanya sendiri, ya nggak dapat apa-apa, saudara. Ya. Nah, yang kedua, saudara, doa kita dijawab Tuhan. Doa kita dijawab Tuhan. Kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tuhan katakan doa kita dijawab Tuhan, tapi ada syaratnya, saudara. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, artinya kita melakukan apa yang Dia perintahkan, kita setia. Maka setiap doa-doa kita pasti dijawab Tuhan, saudara. Dan yang ketiga, kita bisa hidup damai dengan semua orang, saudara. Kita bisa hidup damai dengan semua orang, karena kita tahu bahwa Yesus itulah yang Raja Damai, saudara, ya. Nah, Dia datang ke dunia membawa damai. Kalau kita bisa tinggal di dalam kebenaran itu sendiri, maka kita akan bisa berdamai dengan semua orang.
kita memiliki kasih, kita mudah mengampuni orang, kita mudah melupakan kesalahan orang, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kita tidak kita bahkan mendoakan orang-orang yang menyakiti hati kita, saudara ya. Jadi kalau kita tidak bisa berdamai dengan sesama manusia, maka kita tidak akan damai juga dengan Tuhan, saudara. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan Tuhan, maka tidak mungkin saudara memperoleh damai dalam hati saudara. Jadi simpel sekali, saudara. Kalau kita masih tidak bermusuhan dengan sesama kita, tidak ada damai, maka kita juga tidak ada damai dengan Tuhan. Nah, kalau kita tidak ada damai dengan Tuhan, kita tidak memiliki damai dalam hati kita, saudara. Ya. Jadi orang yang memiliki damai, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, saudara. Ya, ini hanya satu contoh, saudara ya. Kalau saudara lagi jalan atau dilempar batu sama orang, saudara marah nggak, saudara? Kalau menurut kedagingan mungkin marah ya, saudara ya. Tapi ingat firman Tuhan, kalau kita membalas dengan melempar batu, apa bedanya kita dengan orang itu kan? Sama aja, saudara. Ya. Jadi yang harus kita lakukan, kita melempar, tapi kita melempar dengan senyum kita kepada orang itu, saudara. Ya. Nah, terus kalau ada bunga, saudara lempar juga dengan bunga, tapi jangan sama potnya, saudara ya. Nah itu sama ya, membalas ya. Ya. Di dalam kitab Yesaya 32 itu juga dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketentraman, ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara, insaf akan kebenaran sebetulnya itu sudah merupakan suatu rencana Allah, saudara. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Allah mau membawa umatnya, memimpin umatnya untuk hidup dalam ketaatan dan kebenaran untuk menuju kekekalan. Oleh karena itu Roh Kudus dikirimkan kepada kita, diberikan kepada kita untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita, untuk memberikan kuasa kepada kita untuk kita berani untuk bersaksi, saudara. Karena kebenaran itu, setelah kita melihat kebenaran, maka kita akan berani untuk bersaksi, ya, untuk bersaksi sehingga iman kita bisa bertumbuh di dalam kebenaran, saudara. Ketika anak murid-muridnya mendapat curahan Roh Kudus, Petrus bangkit. Lalu dia berkhotbah, dia berkata dengan kata lantang untuk mereka semua bertobat. 3.000 orang bertobat, saudara. Yang sebelumnya Petrus takut, saudara. Tapi begitu Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus itu memberi kuasa kepada kita untuk kita berani bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Karena setelah Roh Kudus itu dikirimkan kepada kita, mata kita dicelikan sehingga kita bisa melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya. Akhirnya kita yang sudah dibenarkan ini, saudara, kita yang sudah dibenarkan, kita juga mau orang lain juga dibenarkan, saudara ya. Ada seorang pemahat patung-patung dia adalah orang Jerman tapi tinggal di Roma di tahun 1700-an sekian, saudara. Dia banyak sekali memahat patung-patung dewa-dewa orang Yunani, saudara. Namanya Johann Heinrich. Nah, suatu ketika dia bertobat, saudara. Lalu dia berkata, mulai saat ini seluruh tenagaku dan keahlianku akan ku berikan kepada Tuhan Yesus. Aku hanya mau memahat patung Yesus, saudara. Dan dia terus berkarya. Dan karyanya itu sangat-sangat luar biasa. Sampai-sampai pada saat itu ada Napoleon Bonaparte. Dia meminta orang ini, si Johann ini untuk memahat patung dewa Venus, saudara. Tapi apa kata Johann Heinrich ini? Dia katakan, tangan yang pernah memahat patung Yesus tidak akan mungkin memahat patung-patung dewa-dewa orang kafir. Nah inilah, saudara, yang dikatakan insaf akan kebenaran, saudara. Ini yang dikatakan insaf akan kebenaran. Ya. Kalau kita dulunya ya, saudara, kalau kita itu rasanya kita kok nggak punya beban atau nggak terbeban, nggak ada kerinduan untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi kalau Tuhan gerakkan hati kita, Roh Kudus menggerakkan hati kita, terus kita punya kerinduan untuk menjadi berkat, memberitakan Injil firman Tuhan. Inilah yang namanya insaf akan kebenaran. Ya mungkin dulunya kita adalah orang berdosa, hidup kita berdosa, kita selalu hidup di dalam kenikmatan dunia, kita mabok, berjudi dan sebagainya, saudara. Lalu saudara sadar insaf akan kebenaran dan saudara berbalik kepada Tuhan. Ini yang dikatakan insaf akan kebenaran, saudara. Insaf akan kebenaran itu bukan berarti artinya kita sudah dibenarkan di hadapan Allah. Bukan berarti kita itu benar, ya. Artinya
Tadinya kita adalah seteru Allah, musuh Allah karena dosa. Karena manusia telah jatuh dalam dosa hingga hilang kemuliaan Allah. Tetapi karena Roh Kudus datang untuk menginsyafkan dunia akan kebenaran, maka kita dibenarkan. Artinya dosa-dosa kita tuh ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita dibenarkan di hadapan Allah. Jadi kita menjadi orang yang benar, saudara. Bukan berarti kita terus menjadi sombong, kita menganggap bahwa kita udah dibenarkan, lalu kita jadi orang benar, apa yang kita katakan benar, apa yang perbuatan kita benar. Enggak seperti itu, saudara ya. Ya, ini ada satu cerita ilustrasi, saudara. Ada sepasang suami istri, pasutri ya. Dia ini tinggal di sebuah desa, saudara. Nah, dia ini sudah sekian lama menikah, tapi dia belum punya keturunan. Dia cukup mampu di desa itu, saudara. Dan dia ini, suami istri berdua ini, saudara, dia tuh senang sekali lihat film-film barat gitu, saudara. Dia idola dia tuh orang-orang bule gitu, saudara. Dia sangat menyukai film-film barat. Nah, dia rindu untuk mempunyai seorang anak, tapi karena tidak mendapatkan seorang anak, lalu dia inisiatif mau mengadopsi anak, saudara. Lalu mereka berkata, seandainya, dia berandai-andai, saudara, seandainya ada anak-anak orang bule ya yang terlantar, saya mau piara anak orang bule itu, katanya, saudara. Tapi apa yang dia katakan itu menjadi kenyataan, saudara. Suatu ketika dia pergi ke sebuah yayasan dan di sana ada seorang anak bule yang baru saja diserahkan oleh orang tuanya karena orang tuanya itu terlibat masalah narkoba dan sebagainya, saudara. Sehingga anak ini dititipkan di yayasan itu. Lalu suami istri ini, saudara, dia bilang, saya mau ambil anak ini, mau saya angkat menjadi anak saya. Singkat cerita, saudara, anak itu diadopsi. 1 tahun kemudian, saudara, kedua orang tua ini, saudara, pasutri ini, saudara, dia tuh udah mulai bingung, gelisah. Dia pergi cari guru bahasa Inggris, saudara. Ya, dia les bahasa Inggris sini, dia pergi ke sana. Pokoknya waktunya itu dihabiskan untuk supaya dia bisa fasih bahasa Inggris, saudara ya. Wah. Sampai akhirnya pertemuan-pertemuan di desanya dengan warga setempat, dia nggak ada waktu lagi. Yang dulu dia punya banyak waktu, sekarang dia nggak ada waktu lagi karena sibuk terus cari untuk bisa menguasai bahasa Inggris, saudara. Nah, suatu ketika tetangganya datang, saudara. Lalu dia bertanya, kok kamu akhir-akhir ini kenapa kok kelihatannya sibuk sekali ya? Kok nggak ada waktu buat kami, katanya. Biasanya kan kita suka berkumpul, setiap sebulan sekali berkumpul. Dia bilang, ya memang kami sangat sibuk akhir-akhir ini. Kenapa? Dia bilang, karena kami sibuk untuk kami bisa menguasai bahasa Inggris. Dia bilang gitu. Kami belajar intens bahasa Inggris. Loh, memangnya kamu mau holiday kemana gitu? Oh enggak sih. Loh, terus untuk apa? Kita kan tinggal di desa, kita kan nggak perlu sampai segitunya gitu. Selalu dia bilang, loh, anak saya ini kan sudah makin hari semakin bertumbuh dewasa. Artinya nanti kalau dia sudah mulai ngomong, sudah berbicara, nanti saya nggak ngerti apa-apa, katanya. Makanya saya belajar bahasa Inggris. Nah, ini kan suatu kebodohan, saudara ya kan? Ya, dia menganggap anak bule lalu bahasanya bahasa Inggris kan? Ya kan? Nanti kalau dia udah tumbuh, udah bisa bicara, saya bingung, saya nggak ngerti dia ngomong apa, katanya. Ngerti ya, saudara ya? Ya ini satu kebodohan ya. Saudara bisa ketawa, tapi kadang-kadang kita seperti itu loh, saudara. Kita hidup di dalam gelap, kita nggak bisa melihat terang itu sendiri. Hingga apa yang kita lakukan seakan-akan itu benar, ya. Tapi setelah Tuhan mencelikan mata kita, membuka selaput yang ada menutupi mata kita, baru kita bisa melihat kebenaran-kebenaran itu. Yang tadinya kita tidak melihat dosa-dosa itu sebagai suatu dosa, tetapi ketika Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, maka kita bisa melihat bahwa dosa-dosa itu adalah sebuah dosa. Terus kita bertobat dan berbalik kepada Allah. Amin, saudara. Nah, yang terakhir, saudara, fungsi daripada Roh Kudus itu menginsafkan akan penghakiman. Nah, menginsafkan akan penghakiman, saudara. Arti penghakiman menurut Alkitab itu adalah akhir zaman. Di mana ada suatu peristiwa besar terjadi, diawali dengan kiamat. Lalu Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan orang-orang mati bangkit, saudara, untuk diadili terakhir kalinya, saudara. Ya, coba kita lihat ayatnya. Karena dasar dari penghakiman berdasarkan dari apa yang tertulis dalam kitab Wahyu 20 ayat 12. Saudara. Kitab Wahyu 20 ayat ke-12. Di situ dikatakan, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab itu. Wahyu 20 ayat 15,
Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Siapa yang dilemparkan ke dalam lautan api, saudara? Orang-orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, saudara. Siapa mereka itu, saudara? Roma 2 ayat 5 mengatakan, tetapi oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka Allah atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi orang-orang yang akan dilemparkan ke lautan api adalah orang-orang yang mengeraskan hatinya. Ya ini saat Roh Kudus datang ke dunia untuk mengisahkan dunia, dia tetap mengeraskan hatinya, tetap menolak Yesus. Orang-orang inilah yang akan dilemparkan ke dalam lautan api, saudara. Karena murka Allah itu akan datang pada hari penghakiman, saudara. Dan ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, orang yang tidak percaya, dia akan diadili. Dan pengadilan itu bernama pengadilan takhta putih. Dan sedangkan kita orang yang percaya, kita juga diadili, saudara. Tapi pengadilannya itu berbeda. Pengadilannya itu adalah takhta pengadilan Allah, saudara. Nah, oleh karena, ini saudara, ini keistimewaan kita, saudara. Oleh karena kebenaran yang dilimpahkan oleh Yesus kepada kita, ya, oleh karena kebenaran Kristus yang dilimpahkan kepada kita, maka nama kita tuh ada tertulis di dalam kitab kehidupan. Berarti kita semua tidak akan dilemparkan ke dalam lautan api, saudara. Amin, saudara. Karena nama kita ada di dalam kitab kehidupan. Bukan karena kita hebat, tapi karena kebenaran yang Kristus lakukan buat kita, yaitu menanggung segala dosa kita di atas kayu salib, sehingga kita bisa masuk dalam hadirat Allah, sehingga nama kita ada di dalam kitab kehidupan. Karena dosa-dosa kita sudah ditebus. Karena Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang akan sampai kepada Bapa tidak ada satu orang pun akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus itu adalah satu-satunya jalan, saudara. Yesus yang membuat nama kita ada di buku kehidupan, saudara. Dan orang-orang yang percaya, dia bukan diadili, dia akan diberi upah, saudara. Upah berdasarkan perbuatan baik kita selama kita ada di dunia. Jadi bagaimana kesetiaan kita pada saat kita ada di dunia saat ini, saudara. Itulah upah yang akan kita terima, saudara. Ya, kalau kita bisa setia sampai mati, saudara. Wow, luar biasa, saudara. Kita akan menerima mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10 mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, maka mahkota kehidupan akan kita peroleh, saudara. Mahkota itu bicara mengenai kedaulatan. Mahkota itu bicara mengenai lambang kehormatan. Ya. Dan mahkota itu juga berbicara mengenai lambang kesempurnaan, saudara. Ya. Nah, jadi kalau kita bisa setia kepada Tuhan, itu adalah suatu kebaikan, saudara. Yang Tuhan anggap itu adalah suatu kebaikan, saudara. Jadi seringkali saya berkata kepada para pengerja, ayo, ya kita tahu bahwa jeripayah kita dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia, saudara. Ya, apapun yang kita lakukan buat Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Memang mungkin menurut dunia itu adalah suatu kebodohan, ya. Tapi buat Tuhan bukan, saudara. Kita sedang memuliakan nama Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan di dunia ini dicatat oleh Tuhan di dalam buku kehidupan, dan kita akan menerima upah sesuai dengan perbuatan baik kita. Ya, bukan berarti kita tidak menerima hukuman, saudara. Hukuman itu terjadi pada saat kita masih ada di dunia ini, saudara. Ya, kalau kita melakukan yang jahat, kalau kita menabur yang jahat, kita akan menuai yang jahat. Tapi kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan, saudara. Kalau kita menabur kejahatan, kita akan menuai bada. Ya, Daud pada saat dia jatuh dalam dosa, ya, dia berzina dengan Batsheba, saudara. Ya, bahkan dia membunuh suaminya. Tapi ketika Nabi Nathan datang mengingatkan dia bertobat, saudara. Dia minta ampun pada Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita mohon ampun, dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita, bahkan menyucikan kita. Tetapi dia adalah Allah yang adil. Hukuman harus tetap berjalan, saudara. Daud mengalami anaknya mati, saudara. Dan Tuhan katakan, pedang tidak akan pernah lepas dari tanganmu, saudara. Ya. Jadi hukuman itu tetap berjalan. Tetapi perbuatan baik kita itu dicatat dalam buku kehidupan. Ya. Kalau kita bisa memenangkan jiwa, saudara. Wah, itu luar biasa, saudara. Poinnya gede, saudara. Ya.
Ayo kita berlomba-lomba bisa memenangkan jiwa buat Tuhan. Masih banyak saudara-saudara kita yang belum mengenal kebenaran. Ya saudara, inilah tugas-tugas kita semua untuk membawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Karena seperti saya katakan tadi, saudara, satu jiwa bertobat, seluruh malaikat Tuhan bersorak-sorai. Saudara, luar biasa, saudara. Ya, dan itu adalah tugas kita semua. Nah, inilah saudara ya, fungsi daripada Roh Kudus. Makanya Roh Kudus diberikan kepada kita, saudara, agar dunia ini bisa insyaf akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Ya saudara, saya akan tutup sebuah cerita, saudara ya, yang cerita yang lucu gitu, saudara ya, joke. Soalnya saya lihat saudara tadi tegang terus, saudara ya. Kalau kita bicara mengenai akhir zaman juga tegang ya, saudara, saya juga tegang, saudara ya. Oke. Ini nggak lari dari konteks, saudara. Ini mengenai penghakiman juga, saudara ya. Di dalam satu sidang, ya, dalam satu persidangan, ada seorang hakim, mungkin saudara udah dengar ya. Ada seorang hakim dan seorang saksi, saudara. Nah, hakim ini bertanya kepada saksi, apakah Anda kenal dengan tersangka? Lalu si saksinya jawab, tidak Pak Hakim. Tapi Pak Hakim mau meyakinkan lagi kepada orang ini. Jadi Anda tidak kenal dengan saudara ini, dengan saudara ini. Oh, Pak Hakim, kalau dengan dia saya kenal, dia namanya Kadir, katanya. Tapi kalau dengan tersangka saya tidak kenal, katanya. Hakimnya mulai kesel ya, ini orang nih kok belum. Nah, lalu Hakim tanya lagi, jadi Anda kenal dengan saudara Kadir? Tidak Pak Hakim. Loh, tadi bilang kenal, sekarang bilang tidak. Kalau dengan Kadir saya kenal Pak Hakim, tapi dengan saudaranya saya tidak, katanya. Aduh, saudara, akhirnya hakim yang marah, palunya dilempar. Nah, saudara, ya ini hanya supaya kita nggak tegang, saudara ya. Jadi kita kembali kepada firman Tuhan, saudara ya. Jadi inilah saatnya kita kalau kita mau bertobat, saudara. Bertobatlah ya. Roh Kudus datang ke dunia ini, Spirit of Christ, itu menginsafkan kita akan segala dosa-dosa, akan kebenaran dan akan penghakiman, saudara. Ya. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus inilah yang akan menguatkan kita. Karena Allah tahu, saudara ya, dia pernah menjadi manusia. Dan dia tahu bahwa manusia itu begitu lemah, saudara ya. Roh memang penurut, tapi daging kita lemah. Oleh karena itu, Tuhan katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu seperti yatim piatu seorang diri. Aku akan memberikan Roh Kudus sebagai pengganti dia di dunia, saudara. Karena begitu care-nya Allah, begitu kasihnya Allah akan dunia ini, saudara. Sampai pada saat terakhir pun dia akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Nah, oleh karena itu, saudara, Roh Kudus inilah yang akan menolong kita. Kita tidak mungkin bisa berjalan tanpa Roh Kudus, saudara. Karena Tuhan tahu manusia itu lemah. Seperti domba, saudara. Domba-domba itu, saudara, dia hanya bisa berjalan paling jauh 100 meter, setelah itu dia akan tersesat, saudara. Dia harus butuh seorang gembala. Nah, itulah Roh Kudus yang akan mengingatkan kita, Roh Kudus yang akan menginsyafkan kita, akan menguatkan kita, akan kita terus hidup di dalam persekutuan dengan Allah, agar hidup kita itu bisa menjadi berkat buat orang lain, dan hidup kita itu bisa berguna, saudara. Ya, jadi jangan kita sekedar asal ya udah kita hidup aja lah, nggak apa-apa, toh mati ya mati, saudara. Banyak orang seperti itu, saudara, seperti orang yang nggak punya pengharapan, saudara. Tetapi kita anak-anak Allah, kita tahu tujuan kita apa, tujuan hidup kita apa, kita tahu dengan jelas, saudara. Ya. Jadi waktu-waktu yang singkat ini, saudara, kita pergunakan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Kalau kita bisa melakukan kebaikan buat Tuhan, kita tuh menanam harta di surga, saudara. Ya. Ngengat dan karat tidak akan pernah merusaknya. Kalau harta ya di dunia ini memang kita perlu harta, ya uang itu kita perlu, tapi uang bukan segalanya, saudara. Karena semua itu akan kita tinggalkan. Yang akan kita bawa apa? Perbuatan-perbuatan kita selama kita ada di dunia ini, saudara. Dan berbahagialah kita semua, saudara, orang-orang yang bisa mengenal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Karena nama kita ada di dalam buku kehidupan, dan kita tidak akan pernah dilemparkan ke dalam lautan api. Ya, saudara. Tetapi, saudara, kita juga punya tugas. Ada proyek besar yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu proyek untuk keselamatan dunia ini. Ya, kalau saudara mau menyenangkan hati Tuhan, saudara menangkan jiwa buat Tuhan. Karena Tuhan rindu sekali, Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang binasa. Itu adalah keinginan Tuhan. Dan kita ini adalah kepanjangan tangan Tuhan di dunia ini, saudara. Melalui Roh Kudus yang dikirimkan kepada kita semua, itu akan menguatkan kita untuk membawa setiap orang untuk bisa datang kepada Tuhan. Kalau saudara mempunyai kerinduan seperti itu, saudara,
Gereja kita ini pasti akan bertumbuh pesat, saudara. Ya. Gereja yang sehat adalah gereja yang jemaatnya itu menginjil. Itu gereja yang sehat, saudara. Dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan, dan kita mulai saat ini kita punya kerinduan untuk bisa membawa jiwa datang pada Tuhan. Karena itulah yang diinginkan Tuhan. Ya. Jangan saudara khawatir tentang apapun juga, tapi serahkanlah segala khawatir saudara kepada Tuhan. Dia akan bertindak, saudara. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita berjalan dalam jalannya, saudara. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Apapun yang kita kerjakan, kita akan beruntung, saudara. Karena Tuhan ada di pihak kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita semua, ya. Dan kita sadar bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa pertolongan daripada Roh Kudus. Oleh karena itu, Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, manfaatkan itu sebagai penolong akan hidup kita. Ya, sehingga kita tidak jatuh lagi dalam dosa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, adakah di antara saudara yang belum mendapatkan roti dan anggur? Sudah semua ya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, kita angkat roti di atas kepala kita, saudara, bersama-sama mengikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus, buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di surga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan terkena virus corona, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat. Segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, bukankah roti yang kita pegang merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Saudara, kita angkat cawan di atas kepala kita dan saudara ikuti doa saya.
Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya Aku percaya melalui darah yang tertumpah, melalui darah yang tertumpah hidupku telah lunas dibayar. hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, Aku bukan milik dunia. hidupku milik Kristus. Hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap, Sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib melainkan dalam ajaib bersama Kristus. bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus. karena melalui darah Kristus yang tertumpah, Melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, Aku tidak bisa dihipnotis. aku tidak bisa disantet, Aku tidak bisa disangka. aku tidak bisa terkena guna-guna. Aku tidak bisa terkena guna. Hidupku dipagari, Hidupku dipakai. kuasa Tuhan menjagaiku, Kuasa Tuhan menjagaiku. menjagai keluargaku, Menjagai keluarga. menjagai pekerjaanku, Menjagai pekerjaan. menjagai usahaku, Menjagai usahaku. menjagai gerak hidupku, Menjagai gerak hidup menjagai seluruh keluargaku dan masa depanku. dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus. karena melalui darah Kristus yang tertumpah, Darah Kristus yang tertumpah. aku bebas dari segala kutuk dosa, Aku bebas dari segala kutuk. kutuk penderitaan, Kutuk penderitaan. kutuk keturunan, Kutuk keturunan. dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan Hidupku akan selalu mengalami terus untuk meraih janji Tuhan meraih janji dan berjalan dalam mujizatnya setiap hari. dalam mujizatnya setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus. karena melalui darah Kristus yang tertumpah, Melalui darah Kristus yang hidupku dipulihkan hidupku dipulihkan dan disempurnakan, dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. yang menjadi warga kerajaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, bukankah cawan yang kita pegang merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari saudara kita angkat suara kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia begitu baik kepada kita. Dia mau mati bagi saudara dan saya. Dia mau mati untuk menebus dosa-dosa kita. Bukankah kita punya Allah yang luar biasa, saudara? Allah yang penuh kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, saudara. Sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Sungguh mulia Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, selamatkan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan. Agung dan besarlah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Oh, haleluya. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah
karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, glory bagimu Tuhan. Haleluya, yang sudah diberkati bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Kami persilakan duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan pengumuman ibadah sepekan. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Gembala Pester Yangke Tirta. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak melayani. Mari bergabung bersama saudara seiman dalam Surga di Keluargaku hari Jumat tanggal 9 September pukul 7 malam yang akan diadakan melalui Zoom. Doa bersama hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah Raya tanggal 11 September pukul 10 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Wimko. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, kembali kami bersyukur padamu Tuhan. Oleh karena kebaikan kemurahan Tuhan, maka ibadah ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh dengan sukacita. Khususnya firman yang telah ditaburkan Tuhan. Biarlah firman itu boleh benar-benar Tuhan jatuh di tanah yang subur Tuhan. Boleh berbuah lebat Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan, biar mereka boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga akan berpisah saat ini Tuhan. Tapi kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berpisah daripada kami. Tuhan akan menyertai anak-anak-Mu. Tuhan akan melindungi mereka sepanjang minggu ke depan Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan jauhkan dari segala malapetaka, niat-niat orang jahat. Segala mara bahaya apapun juga, segala sakit penyakit apapun juga Tuhan jauhkan daripada mereka. Tuhan berikan hidup mereka yang sempurna. Penyertaan yang sempurna. Kasih yang sempurna. Berkat yang sempurna akan menyertai hidup mereka. Terima kasih Bapa. Segala sakit penyakit kami percaya Tuhan. Bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan. Apapun penyakit. Kami percaya kalau kami datang pada Tuhan. Dan beriman penuh dan percaya tanpa bimbang. Maka segala sakit penyakit itu akan disembuhkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami akan pulang membawa berkat firman-Mu Tuhan. Lawatan Tuhan kami rasakan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan saudara katakan amin. Maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah apa yang engkau kerjakan. Dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan, saudara. Jangan kita menyimpang ke kanan ke kiri. Agar hidup kita bisa beruntung, saudara. Jangan saudara terus mengikuti apa yang saudara inginkan, tapi ikutilah kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia, dan damai sejahtera Tuhan akan menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang engkau kerjakan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.